Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan bersama merenungkan satu firman Tuhan, menjadi jembatan kasih bagi keluarga. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan berkati dan kami yang sudah menginjak usia yang semakin senior, kami sungguh berdoa memohon Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menjadi jembatan kasih Allah bagi keluarga. Sertai Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat keluarga damai, coba kita bayangkan sebuah jembatan dan semua kita pasti tahu seperti apa jembatan itu, dan kita pun kadang ada di atas jembatan itu. Sahabat damai, jembatan fungsinya sangat baik, sangat mulia, bahkan ia menghubungkan dua sisi yang terpisah dan memungkinkan orang dan banyak hal berharga dapat menyeberang dengan aman dari satu sisi ke sisi yang lain. Tanpa jembatan maka akan perlu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Seperti saya melihat di Facebook, negara China membuat jembatan yang sangat tinggi menembus gunung yang satu dengan gunung yang lainnya. Bahkan jembatan yang tingginya ratusan meter hanya untuk menghubungkan satu tempat yang ada orangnya dengan tempat yang lainnya, sehingga terciptalah kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di berbagai tempat yang memang sulit untuk dijangkau. Namun dengan adanya jembatan, maka banyak faedah yang dapat diperoleh di dalamnya. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan panggilan yang luar biasa indah bagi setiap kita yang telah memasuki usia yang senior. Panggilan ini adalah menjadi jembatan. Jembatan bukan dalam arti jembatan dari beton atau dari baja, tetapi jembatan yang hidup, yang menghubungkan kasih Allah dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, mantu, cucu, cicit kita yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan kita. Seringkali dunia menganggap masa tua sebagai masa untuk istirahat, masa untuk menarik diri, atau bahkan masa di mana peran kita seakan sudah selesai dan kita hanya menunggu dijemput oleh Tuhan. Tetapi saat ini saya mengajak kita melihat satu firman Tuhan yang memberikan sebuah mandat yang besar dan suatu penghormatan kepada kita. Di dalam Mazmur 71 ayat 18 dikatakan, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Luar biasa bukan? Pemazmur ini berkata seperti itu, ya. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan sungguh mengharapkan kita berkarya, dan Tuhan bukan mengharapkan kita pensiun ongkang-ongkang kaki. Dan di sini kita melihat bagaimana, ya, Tuhan mau pakai kita sampai akhir agar kita dapat menjadi penyambung lidah Allah bagi generasi berikutnya. Doa ini adalah esensi dan dasar penting dari panggilan kita sebagai orang tua yang sudah senior, menjadi jembatan. Lalu bagaimana membangun jembatan yang dinyatakan dalam Mazmur ini dalam kehidupan sehari-hari? Paling tidak ada 3 hal atau 3 pilar utama yang dapat kita pakai untuk membangun jembatan antar generasi ini. Pertama, jembatan doa yang tak terlihat namun kokoh. Mungkin secara fisik kita tidak terlalu kuat karena usia kita terus bertambah. Mungkin kita tidak bisa lagi berlari mengejar cucu kita di taman, tetapi kita
memiliki senjata yang terkuat yang tak lekang oleh waktu, yaitu doa. Lutut kita yang mungkin sudah seringkali sakit saat berlutut justru menjadi tiang pancang terkuat dari jembatan itu. Doa seorang yang senior ini sangat berharga karena didasari oleh pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan perjalanan iman yang panjang. Kita bisa menjembatani anak cucu kita dengan takhta kasih karunia Allah. Saat mereka sibuk dengan pekerjaan, saat mereka menghadapi masalah yang tidak mereka ceritakan, doa kita bisa menjadi perisai yang melindungi mereka. Doa kepada satu persatu dari anak-anak, mantu, cucu, dan cicit kita. Doakan masa depan mereka, pasangan hidup mereka, iman mereka. Doa kita adalah pelayanan di balik layar yang paling berkuasa. Yang kedua, jembatan kasih dan teladan hidup. Setiap uban di kepala kita dan setiap kerut di wajah kita adalah halaman dari sebuah buku cerita yang sangat mahal. Buku itu saya katakan kisah setia Tuhan dalam hidupku. Anak dan cucu kita hidup di zaman yang serba instan, penuh dinamika, penuh keraguan, penuh dengan kekagetan. Mereka membutuhkan apa? Membutuhkan mendengar cerita nyata, bukan hanya teori, tetapi cerita yang nyata yang dialami oleh dalam kehidupan kita. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong Anda di masa paling sulit. Ceritakan bagaimana Tuhan menjawab doa Anda puluhan tahun yang lalu. Ceritakan tentang keajaiban-keajaiban kecil yang pernah Anda alami. Kisah-kisah yang ada ini adalah lantai dari jembatan kita. Inilah jalannya yang mereka bisa lewati untuk melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Cerita yang kita ceritakan dan teladan hidup yang kita nyatakan adalah khotbah yang paling nyaring yang mereka lihat dan mereka rasakan. Cara kita bersyukur, cara kita mengampuni, cara kita tetap bersuka cita di tengah tantangan di usia senja adalah bukti nyata kasih Allah yang hidup. Jadi diri kita yang sudah senior ini dapat menjadi sebuah khotbah yang hidup, yang terlihat, dirasakan, dan mereka pun ada di dalamnya. Sahabat damai yang terkasih, yang ketiga, jembatan kehadiran yang menenangkan. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, seringkali paling dibutuhkan keluarga dalam sebuah rumah adalah ada orang di dalamnya. Rumah untuk pulang, rumah waktu pulang ada orang di dalamnya, dan kita bisa menjadi rumah itu. Kehadiran seorang yang sudah senior atau yang lanjut usia, yang hatinya damai di dalam Tuhan adalah seperti oase di tengah padang gurun. Saat anak cucu atau anak kita atau cucu kita datang dengan wajah lelah atau cemas, kehadiran kita yang tenang, senyum kita yang tulus, dan telinga kita yang mau mendengar tanpa menghakimi bisa menjadi jembatan bagi mereka yang merasakan keteduhan kasih Bapa. Kita tidak perlu banyak bicara atau memberikan nasihat yang rumit. Cukup dengan kehadiran yang penuh kasih. Kita sedang menjembatani hati mereka yang gelisah dengan damai sejahtera dari Allah. Jadi 3 hal inilah, sahabat damai yang terkasih, menjadi jembatan. Di usia senja kita dapat menjadi jembatan yang tidak terlihat namun kokoh,
menjadi jembatan yang dapat membagikan kisah dan teladan hidup, dan menjadi jembatan kehadiran yang menenangkan. Dan pada akhirnya, hidup kita sekalipun sudah lansia, hidup tetap produktif, tetap bermakna, tetap memberikan dampak. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan, di usia kita yang sudah beranjak semakin senja, namun kami tetap mau, tetap rindu, tetap dapat memberikan dampak, tetap dapat menceritakan kasih Tuhan, tempat di mana tempat anak mantu cucu boleh berlabuh, dan di sanalah mereka boleh menikmati kasih Allah yang terpancar dan mengalir di dalam kehidupan kami sebagai lansia. Dan kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan renungan singkat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.